Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Dalam kesempatan kali ini, saya Yono Pratama dari kelompok seminar kewirausahaan bagi ibu rumah tangga. Nah, dalam hal ini kita akan sedikit atau banyak membahas tentang kewirausahaan dan ibu rumah tangga. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa, yaitu dimulai dari latar belakang kewirausahaan itu sendiri, kemudian pengertian dari kewirausahaan dan ciri-ciri dari kewirausahaan. Adapun yang menjadi latar belakang dari kewirausahaan yaitu kewirausahaan seiring berkembangannya waktu atau zaman. Kewirausahaan menjadi fenomena yang sangat menarik saat ini karena dengan wirausaha dapat menjadi keuntungan bagi produsen maupun konsumen. Menurut Sunaria dan kawan-kawan pada tahun 2011, kewirausahaan merupakan ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan, dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dan dengan berbagai risiko yang dihadapinya. Kewirausahaan sudah diperkenalkan sejak abad 20 di Eropa. Di Belanda dikenal sebagai ondernemer, sedangkan di Jerman kewirausahaan dikenal sebagai entrepreneur. Dalam pelaksanaannya, pemahaman tentang kewirausahaan ini dapat diberikan kepada siapapun, seperti pengusaha muda, mahasiswa, atau bahkan ibu rumah tangga atau IRT. Kemudian salah satu parameter yang dijadikan untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga yaitu dengan melibatkan keberdayaan perempuan di bidang ekonomi. Ibu rumah tangga merupakan masyarakat yang tergolong tenaga kerja yang masih produktif, sehingga dapat dijadikan objek dari pemberdayaan kewirausahaan dengan cara memberikan pemahaman tentang kewirausahaan melalui kegiatan yang terkait seperti seminar kewirausahaan. Seminar kewirausahaan merupakan usaha kegiatan untuk memberikan pemahaman tentang seluruh aspek dalam berwirausaha. Kemudian merujuk kepada pengertian dari kewirausahaan, menurut Wirakusumo dalam Sudaryono 2011 mengatakan bahwa kewirausahaan berasal dari kata entrepreneurship, dibagi menjadi dua, yaitu the backbone economy yang diartikan sebagai syarat pusat perekonomian dan tailbone economy yang diartikan sebagai pengendali ekonomi. Secara epistemologi kewirausahaan nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha atau proses mengerjakan sesuatu yang baru dan berbeda. Kewirausahaan merupakan penerapan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah dan upaya meningkatkan peluang yang dihadapi setiap hari. Simemer dalam Sudaryono 2011. Nah, dari beberapa pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwa kewirausahaan merupakan gabungan dari kreativitas, inovasi, dan keberanian menghadapi resiko yang dilakukan dengan kerja keras untuk membentuk dan memelihara usaha baru. Adapun ciri-ciri dari kewirausahaan sendiri yaitu menurut Sunaria dalam Anggraini 2015 mengatakan bahwa ada 6 aspek atau komponen yang penting, yaitu 1. Percaya diri. Nah, sebagai kewirausahaan yang baik tentunya kita memerlukan rasa percaya diri yang baik agar
kedepannya dapat meningkatkan kewirausahaan kita sendiri. Berorientasi pada hasilnya. Sebagai wirausaha, kita tentunya akan selalu berorientasi pada hasil yang kita dapatkan ke depannya. Kemudian yang ketiga yaitu berani mengambil risiko. Apapun tantangan dan rintangan yang akan kita hadapi tentunya tidak akan terlepas dari resiko-resikonya. Dalam hal itu kita harus berani menghadapinya. Kemudian yang keempat yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan dalam berwirausaha tentunya sangat diperlukan karena kita tidak akan berdiam sendiri dalam berwirausaha. Tentunya kita akan memerlukan orang lain di bawah kita ataupun staf-staf yang akan membantu kita sehingga kepemimpinan kita dapat dijadikan acuan dalam berwirausaha. Keoriginalitasan yaitu menjadi komponen yang kelima, di mana hal ini menjadi sudut pandang yang akan dinilai oleh konsumen, yaitu originalitas dari barang yang akan kita usaha ataupun yang akan kita produksi. Kemudian yang terakhir yaitu berorientasi kepada masa depan. Berorientasi pada masa depan dalam hal ini yaitu wirausaha yang akan kita canangkan harus menjadi tumpuan bagi masa depan kita. Baik, perkenalkan, nama saya adalah Nirus Sariningsih. Saya dari kelompok Speaking akan membahas tentang pentingnya kewirausahaan bagi ibu rumah tangga. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa poin. Yang pertama adalah pengetahuan tentang kewirausahaan bagi ibu rumah tangga. Yang kedua adalah apa sih hal positif atau keuntungan yang dapat diperoleh oleh seseorang ketika ia memutuskan untuk berwirausaha. Yang ketiga adalah apa sih kerugian atau hal negatif yang mungkin dialami oleh seseorang ketika ia memutuskan untuk berwirausaha. Baik, kita akan mulai pada poin pertama. Kenapa sih ilmu pengetahuan tentang kewirausahaan itu penting bagi seseorang yang akan mulai untuk berwirausaha? Hal ini sangat penting untuk menentukan strategi-strategi apa yang akan diambil untuk menangani resiko-resiko yang mungkin terjadi ketika ia menjalankan suatu usaha, atau kata lainnya melakukan analisis SWOT sebelum ia memulai suatu usaha. Nah, selain itu juga dengan kita mengetahui tentang pengetahuan terkait dengan kewirausahaan, maka kita dapat memiliki ciri khas-ciri khas tersendiri untuk menargetkan pasar seperti apa atau bagaimana pasar yang akan kita targetkan untuk usaha yang kita jalani. Nah, selanjutnya itu ada apa sih keuntungan yang bisa diperoleh oleh seseorang ketika ia memutuskan untuk berwirausaha. Ada beberapa hal atau beberapa keuntungan yang mungkin bisa dicapai oleh seseorang. Yang pertama, ketika mulai berwirausaha, maka ibu rumah tangga dapat berpenghasilan sendiri. Nah, penghasilan tersebut dapat digunakan untuk membantu perekonomian keluarganya. Jadi, perekonomian dalam keluarga tersebut tidak hanya bergantung pada sang suami, tapi juga bisa dibantu dengan usaha yang telah dilakukan oleh sang istri. Nah, kemudian ketika seorang istri memutuskan untuk berwirausaha, maka dia tidak akan pusing membagi waktu antara keluarga dan juga usahanya, karena hal tersebut dapat dilakukan secara bersamaan tanpa mengorbankan salah satunya. Yang ketiga adalah hal tersebut akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi seorang istri ketika dia bisa menjalankan keduanya tanpa harus mengorbankan salah satunya. Di salah satu sisi dia mampu untuk membantu perekonomian keluarga, di sisi lain dia tidak meninggalkan fungsinya sebagai ibu rumah tangga. Nah, yang ketiga, ketika seorang istri mulai untuk berwirausaha dan usaha tersebut mengalami kenaikan yang signifikan,
maka tentunya ia akan membutuhkan orang lain untuk membantu usahanya tersebut. Bisa dari keluarga, sanak family, atau mungkin dari tetangga-tetangga sekitar, sehingga usahanya dapat berguna bagi orang banyak karena telah membuka lapangan pekerjaan untuk banyak orang. Nah, yang selanjutnya adalah ketika dia memutuskan untuk berwirausaha mulai dari rumah, itu berarti dia tidak perlu membayar biaya sewa atau uang lebih untuk membayar sewa suatu bangunan karena yang dijadikan tempat usaha adalah rumahnya sendiri. Nah, selain itu juga ketika usahanya tersebut telah besar, tidak menutup kemungkinan hal tersebut akan menjadi penghasilan utama dari keluarga tersebut gitu. Nah, karena itu merupakan usahanya dia sendiri, jadi dia tidak perlu khawatir untuk ada yang mem-PHK dia karena usaha tersebut adalah usaha dia sendiri begitu. Nah, setelah memaparkan hal-hal positif atau keuntungan apa saja yang bisa didapatkan oleh seseorang ketika ia memutuskan untuk berwirausaha, selanjutnya kita akan membahas tentang hal-hal negatif atau kerugian apa saja yang dapat terjadi ketika seorang istri memutuskan untuk berwirausaha. Ada beberapa hal, diantaranya yang pertama, dia harus bisa memanage waktunya. Kapan dia harus fokus kepada pekerjaannya dan kapan dia harus bersama keluarganya. Hal tersebut bukan berarti dia hanya terfokus atau terpaku pada wirausahanya, tapi dia sebagai wirausahawan yang baik, dia harus bisa membagi waktunya gitu. Nah, yang kedua adalah seorang wirausahawan harus berani mengambil resiko ketika ada hal-hal yang terjadi pada usahanya tersebut. Nah, hal ini juga merupakan salah satu alasan kenapa ilmu pengetahuan itu penting untuk mulai suatu usaha. Nah, yang selanjutnya, persaingan dunia usaha itu kan semakin cepat, semakin beragam juga. Nah, ibu rumah tangga dituntut untuk memiliki ide-ide kreatif sehingga mampu terus bersaing dan bertahan dalam usaha yang dia jalani. Nah, selanjutnya, biasanya usaha-usaha seperti ini kan menggunakan modal sendiri. Jadi, ibu rumah tangga mungkin butuh modal ekstra ketika hendak memulai suatu usaha. Nah, selanjutnya, ketika tempat produksi atau tempat dia membuka usaha tersebut bukan di keramaian atau di tempat yang strategis, berarti dia harus mengetahui atau menemukan cara agar konsumen itu dapat mengetahui tentang produknya dia, entah mulai dari pemasaran, pengiklanan, dan lain sebagainya, sehingga orang lain mengenal produk atau jasa yang dia tawarkan. Nah, hambatan atau hal negatif lainnya yang mungkin terjadi adalah kemungkinan kerugian yang dapat terjadi, karena setiap usaha pasti ada untung dan ada ruginya. Jadi seorang ibu rumah tangga harus mempertimbangkan kerugian seperti apa yang akan dia alami dan menemukan solusi untuk menangani hal tersebut. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ketika mungkin saya dalam penyampaiannya terjadi kesalahan, penyebutan yang saya sengaja atau saya tidak sengaja, saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Nama saya Dwi Ardian Saputra. Di sini akan menjelaskan tentang manfaat kewirausahaan. Jadi, kewirausahaan memiliki beberapa manfaat. Menurut Zimmer, manfaat kewirausahaan itu terdiri dari beberapa macam seperti berikut. Yang pertama itu ada memberi peluang dan kebebasan untuk mengendalikan nasib sendiri. Jadi di sini itu maksudnya itu mereka itu diberikan peluang dan kebebasan untuk mengendalikan dirinya sendiri tanpa adanya pengendalian dari orang lain. Dan yang kedua, member peluang melakukan perubahan. Jadi member itu diberikan arahan untuk melakukan perubahan-perubahan. Terus yang ketiga, member peluang mencapai potensi diri sendiri. Jadi member itu diberikan peluang agar mencapai potensi pada dirinya sendiri.
Terus yang keempat itu memberi peluang untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Jadi mereka itu diberikan peluang agar mereka itu mendapatkan keuntungan yang maksimal. Yang kelima itu ada memiliki peluang untuk berperan aktif dalam masyarakat dan mendapatkan pengakuan atas usahanya. Jadi usahanya itu bakalan diakui oleh masyarakat tersebut atau sekitarnya. Dan yang terakhir itu memiliki peluang untuk melakukan sesuatu yang disukai dan menumbuhkan rasa senang dalam mengerjakannya. Jadi itu di sini itu mereka itu diarahkan apa yang mereka senangi, apa yang mereka sukai, agar mereka itu bisa bekerja itu dengan senang hati tanpa ada paksaan dari orang lain. Oke, terima kasih.